Oke, jadi baginda Rasul pernah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini hadisnya sangat jelas. Berarti kita sholat itu, bagaimana model sholat kita? Ngelihat sholatnya baginda Rasul SAW. Pertanyaannya, sholat itu pernah lihat Rasul apa enggak? Terus bagaimana maknanya itu? Oh, apa maknanya? Contoh dari sebelumnya. Salam. Hizau, kenapa telat? Siap. Nah, bagaimana? Oh, maksudnya bagaimana tuh? Jadi maksudnya itu, ini hadis untuk para sahabat. Hadis ini maksudnya apa? Yang ngelihat baginda Rasul salat, silakan salat seperti salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nggak bisa ngelihat baginda Rasul. Maka yang kita lihat adalah para sahabat. Sudah lihat sahabat apa enggak? Tidak. Maka yang dilihat adalah tabi'in. Ngelihat tabi'in apa enggak? Nah, terus ngelihat katakanlah sampai pada para ulama. Nah, para ulama, kita ngeliat ulama apa tidak salat? Ulama-ulama dulu kita nggak lihat, tetapi boleh tulis dalam hadisnya. Nah, artinya apa? Kalau di zamannya kita itu sholat itu bukan bisa, kita nggak bisa lihat sholatnya baginda Rasul. Tapi maknanya apa? Sholat sesuai dengan apa yang di kitab, apa yang ditulis sama para ulama dalam kitab-kitabnya. Jadi kita nggak bisa sholat ngelihat sholatnya kayak baginda Rasul, nggak bisa. Nah, sehingga karena begitu, sahabat-sahabat kadang beda ngelihat dari depan sama apa tidak kalau ngelihat dari belakang. Samping kiri sama samping kanan sama apa tidak? Beda. Nah, makanya kadang kalau ngeliat dari belakang kayak sarukan ya. Kalau dari depan kayak hancurkan katanya. Sayurkan. Nah, jadi artinya apa? Banyak riwayat-riwayat yang itu memberikan kita pandangan bahwa para ulama itu berbeda tata caranya sholat. Kenapa berbeda? Karena berbedanya riwayat yang didapetin sama para ulama. Nah, termasuk dalam hadis ini ternyata ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, mari kita lihat. Ini riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ini sahabat yang sangat dekat sama baginda Rasul. Apa katanya? Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a, thumma istaqbilil qiblata fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة. Oke, begini maksudnya. Jadi ini idza qumta ila shalah. Qumta itu isim fil huruf. Madi mudhari amar. Madi mananya apa? Lampau. Berarti kok artinya apa dong? Apabila engkau telah sholat begitu? Oh, bukan. Sama dengan qad qamatis shalah. Qomat isim fil huruf. Isim fil huruf qomat. Fi'il madi mudhari amar. Madi. Tapi kok katanya qad qamatis shalah? Oh, qad di sini maksudnya sungguh atau akan lah, bisa diartikan akan. Jadi maksudnya di sini sama dengan dalam Al-Quran itu kan ada idza qumta ila shalah faghsilu wujuhakum, itu apabila engkau akan mendirikan salat. Maka di sini diartikan akan. Nah, apabila engkau akan mendirikan salat pertama fa asbighil wudu'a. Apa artinya? Sempurnakan wudu. Oke. Kedua, tsumastaqbilil qiblata. Setelah itu menghadap kiblat. Fakabbir. Setelah menghadap kiblat maka takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Selanjutnya engkau baca mana bagian yang mudah bagimu dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Nanti kita lihat. Nah, tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu ente ruku. Rukunya harus benar. Nah, berikutnya tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Setelah itu bangun i'tidal sehingga sampai i'tidalnya bagus, jelas. Oke. Tsummasjud hatta
tatma'inna sajidan. Sujudnya harus benar. Nah, dari sini hatta tatma'inna, dari sinilah para ulama mengambil rukun. Satu di antaranya rukun salat itu adalah ada Paham Tun? Oke. Berikutnya duduk. Tsumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian ente duduk. Duduk antara dua sujud maksudnya. Tsumasjud, sujud lagi. Tsumaf'al dzalika fi shalatika kulliha. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Satu, fa asbighil wudu. Asbighil wudu. Apa artinya? Sempurnakan wudu. Pertanyaan saya, asbigh itu fi'il madhi mudhari amr. Dalam usul fikih, amr itu artinya perintah. Nah, di sini menyempurnakan wudu, apakah itu perintah atau tidak? Perintah. Nah, ketika dia perintah, dia apakah rukun salat atau syarat sah salat? Terjadi perbedaan pendapat ulama. Nah, jadi di sini hadis ini secara umum. Sehingga hadis ini pertama ngajarin kita ada terbagi dari hadis ini ada rukun salat dan ada syarat sah salat. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Nah, ala kulli hal ternyata salat itu diawali sama wudu dulu, kemudian hadap kiblat, kemudian apa? Takbir, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, terus berikutnya sampai salam. Tetapi di sini nggak disebut salamnya, sampai sujud kedua saja. Nah, itu kurang lebih.